ICT, bertemu dengan saya Dina Marhama Lubis dalam literasi ICT. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar ICT dan media pendidikan untuk anak usia dini. Kali ini saya telah menghadirkan rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia untuk berdiskusi bersama saya di acara literasi ICT kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Teh Hani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada saya semua. Nih langsung aja teh kita berdiskusi bersama, berbincang-bincang. Teh, untuk Teh Hani nih, apa sih yang dimaksud dengan media pendidikan itu sendiri? Baik. Menurut saya media adalah perantara atau pengantar dari pengirim pesan ke penerima pesan. Sedangkan pendidikan adalah proses terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik serta sumber ilmu dan media yang digunakan dalam upaya terjadinya perubahan pada aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Jadi, media pendidikan adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar, bimbingan, dan latihan secara efektif dan efisien. Begitu Teh Dinda. Oh, jadi media pendidikan itu sendiri yang menyampaikan informasi ke peserta didik secara terencana ya Teh? Iya, betul sekali. Nah, untuk Teh Okta nih, apa sih yang dimaksud dengan ICT itu sendiri? Untuk ICT itu kan Information, Communication, dan Teknologi ya, yang sering kita dengar itu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, ada satu ahli yang mengatakan bahwa ICT itu atau Information, Communication, dan Teknologi itu adalah suatu rekayasa atau teknik pengelolaan yang mencakup informasi dengan pengelolaan data yang disampaikan dengan baik. Nah, adapun cakupan TIK itu ada dua aspek. Yang pertama itu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, untuk teknologi informasi sendiri yaitu segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Nah, sedangkan untuk teknologi komunikasi ini segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Mungkin begitu, Teh Dinda. Oh, jadi media dan teknologi informasi komunikasi itu sendiri yaitu semua pemrosesan informasi untuk semua perangkat. Oke, selanjutnya saya akan menghadirkan rekan saya. Yang pertama, hai Teh Rati, apa kabar? Baik. Hai Teh Eni, apa kabar? Baik. Nah, itu Teh Rati nih. Apa sih fungsi media pendidikan dan TIK itu sendiri? Nah, baik, fungsi pendidikan dan TIK yaitu ada 4 fungsi, yaitu fungsi atensi media visual, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi isi pembelajaran. Nah, seringkali pada awal pembelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pembelajaran atau tema yang disampaikan pada hari itu, sehingga mereka tidak memperhatikan media gambar dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian siswa kepada pelajaran yang akan mereka terima. Nah, dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar. Nah, yang kedua, fungsi kognitif. Fungsi kognitif yang saya dengar, saya lupa. Yang saya lihat, saya ingat. Yang saya kerjakan, saya pahami. Nah, di fungsi kognitif, ketika kita menyajikan gambar, misalnya kita akan belajar hewan gajah. Nah, akan lebih mudah ketika disajikan gambar ketimbang kita mendeskripsikan atau menjelaskan ciri-ciri gajah kepada anak. Nah, dengan disajikan gambar-gambar gajah, sembari kita menjelaskan karakteristik gajah. Misal, gajah itu adalah besar, memiliki belalai, telinganya lebar, dan lain sebagainya. Itu akan lebih efektif daripada kita hanya menjelaskan tanpa disertai dengan media gambar. Nah, dengan disertai dengan media gambar akan membantu siswa untuk mengkonstruksi sendiri mengenai pengetahuan siswa tentang hewan gajah dari yang ia lihat yang disajikan oleh guru. Yang
Ketiga, fungsi kompensatoris berkaitan dengan tahapan perkembangan kognitif siswa. Yang kedua, menurut Jean Piaget, di mana anak-anak usia dini masih dalam tahapan praoperasional yang mana memerlukan media gambar dan kata-kata untuk mempresentasikan objek yang sedang dipelajari. Apabila disajikan hanya dengan teks, maka anak akan sulit memahami isi pelajaran. Maka dari itu harus disajikan gambar untuk memudahkan anak memahami isi pembelajaran. Nah, untuk fungsi afektif, misalkan dalam pembelajaran dengan dikaitkan dengan permainan mengenal hewan, di mana siswa dibentuk menjadi dua kelompok. Nah, dalam permainan ini guru menyajikan beberapa gambar hewan. Siswa diinstruksikan untuk menempati gambar hewan yang disebutkan oleh guru. Misalnya disajikan hewan sapi, kuda, kura-kura. Ketika guru bilang kura-kura, maka siswa harus memilih gambar kura-kura. Untuk ditempati siswa yang tidak kebagian atau lambat akan mendapatkan hukuman dari orang guru. Nah, dengan diadakan permainan itu akan memunculkan semangat siswa untuk berlomba-lomba bersama temannya mencari hewan yang diinstruksikan oleh guru. Nah, jadi emosi siswa akan terbangun dan akan lebih bersemangat ketika belajar. Begitu Teh Dinda. Oh, jadi ada 4 fungsi ya, Teh. Nah, untuk Teh ini nih, apa sih prinsip-prinsip pemilihan media pendidikan untuk anak usia dini itu? Oke, baik Teh Dinda. Untuk prinsip-prinsip itu sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama, bahannya itu harus mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Nah, untuk yang kedua, media yang digunakan untuk pendidikan itu sendiri harus memenuhi aspek perkembangan anak. Nah, yang selanjutnya, media pendidikan itu sendiri tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak. Karena aspek keselamatan anak merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian guru dalam membuat media tersebut. Selanjutnya dapat menimbulkan kreativitas nih kepada si anak. Jangan sampai media tersebut hanya untuk kesenangan untuk si anak itu sendiri saja. Dan juga harus disesuaikan dengan tujuan dan fungsi sarana itu sendiri. Dan media pendidikan itu dapat digunakan oleh si anak secara individual, kelompok, maupun secara klasikal. Dan juga dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi kan tadi sudah dijelaskan media pendidikan memenuhi aspek perkembangan anak, juga tingkat perkembangan anak yang disesuaikan dengan usia anak itu sendiri. Nah, mungkin itu Teh Dinda. Oh iya, jadi media pendidikan itu tetap yang memperhatikan aspek perkembangan anak dan tetap menjaga keselamatan anak. Oke, selanjutnya saya akan menghadirkan rekan saya. Yang pertama, hai Teh Mega, apa kabar? Hai Teh Kolipa, apa kabar? Hai. Nah, langsung aja. Ini untuk Teh Mega nih, bagaimana sih penerapan TIK itu sendiri untuk anak usia dini? Untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pendidikan anak usia dini, yang pertama itu ada PowerPoint, video animasi, Macromedia Flash. Sebagai yang dikatakan Anderson, media adalah perlengkapan yang digunakan dalam menyalurkan pesan dan memungkinkan terjadinya interaksi. Dikarenakan kebanyakan siswa sering terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian pendapatan pesan, jadi diadakannya media ini sebagai alat untuk memacu kreativitas siswa dan menumbuhkan rasa keingintahuan siswa kepada media tersebut. Oh, begitu ya Teh. Nah, untuk Teh Holly nih, apa sih manfaat ICT untuk anak usia dini? Manfaat ya Teh, banyak sekali ya manfaat TIK sebagai media pendidikan bagi anak usia dini. Misalnya menciptakan situasi yang menyenangkan. Kenapa? Karena TIK ini sebagai media pendidikan di sini yaitu bisa memberikan pembelajaran yang baru, di mana anak-anak bisa belajar lebih efektif dan efisien. Menjadikan belajar sebagai kebutuhan karena bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Adapun dampak positif dari media pendidikan itu sendiri yaitu meningkatkan minat anak untuk belajar. Anak akan tertarik dan tidak merasa bosan dengan suasana yang seperti itu. Memang banyak sekali ya dampak positif dan kelebihan dari TIK sebagai media pendidikan bagi anak usia dini itu. Tetapi ada dampak negatifnya juga, misalnya radiasi monitor bagi penggunaan yang berlebihan dapat berakibat buruk pada mata anak. Oleh karena itu, orang tua perlu mengkontrol
bagaimana anak itu memainkan media pendidikan tersebut. Terima kasih. Oh begitu ya Teh, manfaat dari ICT untuk anak usia dini. Terima kasih ya Teh sudah bisa hadir di acara literasi ICT kali ini. Sama-sama. Alhamdulillah, diskusi mengenai dasar-dasar ICT dan media pendidikan anak usia dini sudah selesai. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.